Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk perkenalan sebelum ke kalkulus lanjut, kita akan sama-sama belajar tentang pengantar dulu ya. Nah, pengantarnya ini nanti kita akan belajar mengenai tentang sequences. Dan yang kedua nanti akan belajar tentang monotonic dan bounded sequence. Nah, ini sebagai pengantar awal sebelum ke kalkulus lanjut. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sequences. Nah, teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah sequences ini, atau misalnya teman-teman biasanya kalau boleh kita bahasakan ini sama dengan barisan. Jadi teman-teman sudah mengenal tentang barisan. Pastinya teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara barisan dan deret. Kalau teman-teman masih mengingat-ingat, coba kami untuk munculkan bahwasanya barisan itu contohnya mungkin teman-teman bisa ingat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Akan tetapi kalau deret itu dia jumlahannya. Nah, seperti ini. Disinilah perbedaannya. Tanda yang digunakan di sini kalau barisan dia itu berurut saja, tapi kalau deret dia itu penjumlahan. Nah, di sini kita tidak fokus kemana-mana, kita hanya fokusnya ke barisan saja. Barisan saja. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, bahwasanya teman-teman sudah tahu contoh barisan. Kalau kita tarik definisi dari barisan sendiri, itu merupakan susunan berurut bilangan real dari masing-masing bilangan integer yang positif saja. Nah, di sini fokusnya di sini teman-teman mungkin belum tentang definisi. Coba kami untuk munculkan contoh yang lebih detail lagi. Contohnya ketika saya memiliki barisan AN sama dengan 1/n. Nah, yang dimaksud di sini bilangan integer positifnya itu berperan di mana? Ketika teman-teman masukkan n sama dengan 1, maka di sini 1/1. N sama dengan 2, 1/2. N sama dengan 3 sama dengan 1/3 dan seterusnya. Nah, dari penampakan contoh yang sudah kita konstruksikan, bilangan integer positif di sinilah yang berperan di sini. Di sini selalu mulainya 1, 2, 3. Nah, di sini ketika teman-teman memasukkan bilangan integer yang positif, jadilah suatu deretan bilangan real yang disusun berurutan. Jadi kalau teman-teman nanti di sini boleh kita konstruksikan contohnya dari barisan ini kita tuliskan sebagai berikut. 1, karena 1/1 saya tulis 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Nah, di sini baru bisa kita sebut bahwasanya AN ini disebut juga dengan barisan. Kenapa? Karena di sini ada bilangan integer positif yang dimasukkan dan menghasilkan bilangan real, dan kita berurutkan dalam sistematika seperti ini, konstruksi seperti ini. Makanya di sini kita bisa melihat bahwasanya definisi yang kita punya barisan itu contohnya seperti ini. Nah, teman-teman mungkin pernah menjumpai adanya barisan kalau dia berujung titik 3 seperti ini. Ini pertanda bahwa barisan itu ada dua, yaitu barisan yang di sini, style di sini itu barisan yang hingga. Mungkin teman-teman pernah menjumpai ada versi barisan yang hingga. Jadi dua karakteristik ini
Kalau yang tak hingga seperti yang contoh sudah kita tuliskan. Itu yang tak hingga, berujung dengan 3 tanda titik, dia tidak terbatas. Nah, tapi kalau untuk contoh barisan hingga, misalnya kita punya AN, kita ambil 3 suku pertama saja, 1, setengah, sepertiga, selesai. Nah, ini dia barisan yang hingga, jadi dia terbatas saja 3 suku pertama atau 4 suku pertama. Jadi di sini barisan teman-teman sudah tahu definisi dan jenis-jenis barisan yang kita punya. Terus kemudian untuk pembahasan tentang barisan selanjutnya, kita akan bersama-sama mengetahui definisi dari barisan yang memiliki limit. Nah, jadi teman-teman tadi udah melihat nih konstruksi barisan. Nah, di sini definisi dari barisan yang memiliki limit. Nah, di sini pasti teman-teman seperti apa sih barisan kok punya limit? Coba kita pelajari perlahan-lahan ya, biar lebih afdol. Nah, suatu barisan, saya sebut di sini barisan AN, dia memiliki limit. Sebut saja limit dia itu L. Sebut saja barisan AN punya limit itu L. Apa syaratnya? Yaitu untuk setiap epsilon positif, maka terdapat bilangan N juga positif, sedemikian sehingga jarak dari barisan kita ke limitnya itu harus kurang dari epsilon. Untuk N lebih besar N yang kita punya di sini. Atau dituliskan dengan, nah di sini biasanya teman-teman nulis limit N menuju tak hingga dari barisan kita itu sama dengan limitnya dia sendiri. Nah, di sini adalah definisi dari barisan yang memiliki limit. Nah, kita punya barisan yaitu barisan AN, limitnya di mana? Oh, di L. Apa yang diharuskan suatu barisan punya limit? Kalau ada epsilon positif, maka ada bilangan N juga yang positif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jarak antara barisan kita dengan limitnya, barisan dengan limitnya jaraknya, itu harus kurang dari epsilon. Untuk kasus N lebih besar daripada N. Nah, di sini biasanya teman-teman biasa menulis untuk N menuju tak hingga dari barisan kita itu sama dengan limitnya sendiri. Biasanya seperti ini. Nah, mungkin itu definisi. Belum mengena kalau teman-teman belum melihat mana sih contohnya gitu ya. Langsung saja ya. Kita coba konstruksikan kalau definisi itu muncul di contoh. Contoh. Teman-teman di sini diminta untuk buktikan bahwa barisan ini, barisan yang saya minta ini, N per 2N plus 1 mempunyai limit yaitu setengah. Teman-teman diminta membuktikan, benar nggak sih barisan itu limitnya itu setengah. Nah, kita tadi sudah mengetahui suatu barisan punya limit, syaratnya apa yang harus dilakukan tadi di definisi sudah dijelaskan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama pastinya kita ingin membuktikan, karena kita diminta untuk membuktikan. Buktinya apa? Teman-teman silahkan teman-teman munculkan lagi definisi yang kita punya. Nah, ini definisi yang kita punya. Nah, silahkan tulis ulang untuk mempermudah pemahaman nanti selanjutnya. Berdasarkan definisi bahwa
untuk setiap epsilon positif berakibat apa? Adanya n yang positif juga. Nah, sedemikian sehingga apa akibatnya? Akibatnya di sini barisan kita dijarakkan dengan limitnya itu harus kurang dari epsilon. Silahkan teman-teman lihat kembali soalnya. Barisan kita yang diminta apa? Oh, barisan n per 2n plus 1 ya. Maka teman-teman langsung tulis saja n per 2n plus 1 dikurangkan dengan, kalau di sini biasa teman-teman belajar analisis real, ini namanya norm atau jarak barisan ke limitnya. Limitnya berapa? Limitnya di sini kan L. L-nya berapa? Oh, setengah. Langsung tulis saja setengah. Dia harus kurang dari epsilon sesuai dengan definisi. Untuk kasus n lebih besar dari n yang besar yang kita punya. Nah, di sini teman-teman sudah mengkonstruksikan definisi sesuai dengan permintaan soal. Kalau teman-teman seperti ini bisa saya tarik kembali soal definisinya. Kita fokus ke soal saja. Nah, kita harus berbuat apa? Silakan teman-teman operasikan kira-kira yang mana bisa dioperasikan. Tentunya ya bentuk yang ini yang ada di dalam norm. Kalau yang ada di dalam norm ini coba kami konstruksikan, saya langsung saja di sini ya, yang ada di norm ini. Saya coba konstruksikan atau sederhanakan. Apa yang bisa dilakukan? Pastinya untuk menyamakan penyebut. Nah, di sini berarti dikalikan 2 ya, 2n. Min, yang ini dikalikan 2n plus 1. Maka di sini jadinya 2n plus 1 min berarti 2n min 1. Per, nah di sini penyebutnya menjadi dua-duanya, 2n plus 1. Nah, setelah ini teman-teman harus sederhanakan lagi. Berapa sih 2n dikurangi 2n? Sudah pasti hilang. Maka di sini ketemunya min 1 per 2 kali 2n plus 1. Ya, ini hasil ending. Nah, teman-teman sudah pasti pernah belajar bahwasanya kalau ada tanda mutlak itu ada negatifnya, sudah pasti dia hilang. Kita dianggap positif karena jarak itu nggak mungkin dia hasilnya negatif secara logika seperti itu. Nah, makanya teman-teman bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 2 kali 2 4n plus 2. Nah, di sini teman-teman pekerjaannya hampir sedikit kelihatan, tapi belum selesai. Kita baru mencari jarak barisan kita dengan limitnya. Nah, teman-teman balik lagi ke definisi yang kita punya, bahwasanya kalau kita sudah menemukan ini yang di dalam tanda mutlak ini, dia harus kurang dari epsilon. Nah, kita harus buktikan apakah benar ini kurang dari epsilon untuk n yang kita punyai. Jadi kita harus masih membuktikan apakah kurang dari epsilon untuk kasus n yang punya kita. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Oleh karena itu ya, kita harus menemukan nilai n yang kita punya itu sebenarnya sejauh mana, n-nya yang kita punya itu seberapa biar dia kurang dari epsilon. Nah, maka sedemikian sehingga apa yang harus kita lakukan? Pastinya yang di dalam yang di dalam mutlak ini dia harus kurang dari epsilon. Itu sesuai dengan aturan yang pertama ini tadi. Ya, kita harus menemukan n untuk kasus yang di dalam mutlak itu kurang dari epsilon. Begitu. Sampai di sini. Coba kami lanjutkan. Nah, namun kasusnya kita untuk saya tulis kembali 4n plus 2 untuk kurang dari epsilon itu, kalau boleh saya sederhanakan, silahkan teman-teman perkalian silang ya. 4n nya plus 2 dikalikan epsilon pastinya.
dikalikan epsilon, karena 1 kali 1 4n plus 2 kalikan epsilon gitu. Terus kemudian kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan lagi? Silakan teman-teman dibuat sesederhana mungkin biar perhitungan lebih mudah. Kalau saya lebih suka tadi tidak disederhanakan. Nah, di sini tidak merubah bentuknya ya. Saya hanya mengeluarkan variabel atau angka 2 ke depan supaya distributifnya dia lebih kecil. Nah, apa yang kita lakukan? Sudah pasti ini dikalikan 2. Saya 2-nya ini saya pindah ya. Jadi 1/2 sama-sama dibagi 2, intinya gitu. Jadi 2n plus 1 dikalikan epsilon. Nah, maka di sini sama-sama dibagi epsilon juga. Maka di sini tinggal 2n plus 1. Nah, kemudian teman-teman lanjutkan. Jadikan 2n saja, maka di sini 1/2 epsilon min 1. Nah, di sini coba saya ingin membuat duanya sama-sama dibagi 2. Bahwasanya yang ini dibagi 2 jadi n, yang ini dibagi 2 menjadi 1/4 epsilon min 1/2. Begitu ya. Nah, kemudian supaya lebih sederhana lagi untuk nilai n-nya jadi 1 min 2 epsilon per 4 epsilon. Jadi di sini cuma disamakan penyebut saja. Kalau disamakan penyebut kan 2 epsilon per 4 epsilon kan 1/2. Tidak cukup susah ya. Cukup mudah artinya. Nah, ketika kita menemukan n kecil dalam permasalahan kita, hampir kelihatan pekerjaannya kita. Nah, apa akibatnya? Akibatnya untuk kasus barisan kita min. Nah, ini sudah definisi ya. Barisan dikurangi limit harus kurang dari epsilon. Untuk n-nya kita, kasus n-nya kita dia harus lebih besar dari 1 min 2 epsilon per 4 epsilon. Nah, di sini sepertinya sudah hampir clear. Tapi belum selesai. Kita harus memastikan lagi apakah benar ketika epsilonnya sekian, n-nya sekian, n besarnya sekian, itu masih dalam rentang pembahasan kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini teman-teman sudah pasti ketahuan bahwasanya n-nya kita itu sama dengan 1/2 epsilon per 4 epsilon. Untuk kasus ini n-nya yang kita punyai agar barisan kita dikatakan memiliki limit, itu n-nya harus di rentang 1 min 2 epsilon per 4 epsilon. Jadi di sini jaminan definisi yang kita miliki, kalau teman-teman punya barisan dan ada limitnya, harus dijamin harus kurang dari epsilon jarak mereka. Artinya pasti masih ada di dalam pembahasan. Untuk n-nya kasus yang kita punyai, kita harus menentukan nilai n ini. Pasti di soal-soal itu biasanya dia disuruh mencari nilai n ini. N-nya berapa sih? Biar apa? Biar jaraknya kurang dari epsilon. Nah, di sini sudah ketahuan. Akibatnya apa? Kalau misalnya sudah bisa mencari n-nya di sini, pasti n-nya yang kita punya untuk kasus soal kita, n-nya kita punya 1 min 2 epsilon per 4 epsilon. Nah, teman-teman, kemungkinan masih belum ada bayangan. Coba kita dari perolehan yang kita punya ini, kita cek apakah benar seperti itu. Itu sebagai pekerjaan kita selanjutnya ya. Kita perlu cek bahwasanya barisan yang kita punya itu benar nggak dengan n ketika dimasukkan sekian masih dalam rentang. Kita harus cek ya, cek. Nah, ketika memang saya memiliki epsilon 1/8, maka bilangan n yang kita punya berapa? Nah, coba saya munculkan lagi ya. N yang kita punya itu kan tadi ini.
N-nya yang kita punya itu adalah, saya coba tulis ulang, 1 min 2 epsilon per 4 epsilon. Nah, di sini N-nya kita. Nah, teman-teman silahkan masukkan. Benar nggak ketika epsilonnya sekian, nilai N yang kita miliki itu nanti jadinya berapa? Untuk mengecek limitnya itu tadi. Nah, coba kita masukkan 1 per 2 kali 1/8 per 4 kali 1/8 sama dengan 1 min 1/4. Ini jadinya 1/2. Maka di sini ketemunya 3/4. Saya langsung ya kalikan 2/1. Dicoret ya di sini 3/2. Nah, di sini N yang kita punya adalah 3/2. Nah, apa pengecekan yang selanjutnya? Pengecekan selanjutnya itu sehingga barisan yang kita punya kita bisa konstruksikan lagi nih, 2N plus 1 min setengah dikurangi limitnya itu kurang dari 8 untuk N-nya lebih besar dari 3/2. Kenapa tandanya lebih besar dari 3/2? Teman-teman lihat definisi yang kita punya. Akibatnya N-nya itu pasti lebih besar dari ketika teman-teman memasukkan angka epsilon di sini. Yang tadi sudah kita buktikan. Kan di sini tandanya juga lebih besar. Sesuai dengan definisi juga seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus selanjutnya kita cek? Nah, untuk N sama dengan. Nah, teman-teman silahkan masukkan N berapapun, yang jelas dia harus lebih besar 3/2. 3/2 itu ya rentang 1,5 ya. Untuk selanjutnya kita memasukkan N sama dengan 4. Bener nggak? Dia limitnya, jarak limit dengan barisan itu pasti kurang dari epsilon. Epsilonnya berapa sih? Epsilonnya di sini adalah 1/8. Kurang dari 1/8 untuk kasus N-nya yang lebih besar dari 1,5. Nah, kita ambil N-nya sama dengan 4 ya. Untuk N-nya sama dengan 4, langsung saja kita masukkan. Berarti 4/8 plus 1, berarti 9. Dari sini langsung dimasukkan saja, min setengah. Silakan dimasukkan, jadinya disamakan penyebut ya. 18 jadi 8 min 9 jadi min 1/18 karena mutlak. Nah, seperti ini. Nah, bener nggak kalau misalnya yang ada di dalam mutlak ini tadi harus kurang dari epsilon. Epsilonnya berapa? Epsilonnya 1/8. Pasti 1/8 dan 1/18 lebih besar mana? 1 dibagi 18 sama 1 dibagi 8 pasti lebih besar 1 yang dibagi ya 8. Nah, di sini sudah pasti terbukti bahwasanya yang ada di dalam mutlak ini ternyata dia lebih besar hasilnya epsilonnya. Artinya di sini teman-teman, ketika memang saya ilustrasikan, teman-teman punya barisan di sini banyak banget, angka-angka di sini banyak banget. Karena di sini barisan ya. Seperti teman-teman tadi setengah, 1/4, 1/5, 1/6. Nah, kalau di sini konstruksi barisan, teman-teman punya barisan sebanyak ini. Nah, teman-teman di sini yang dinamakan di sini adalah, katakanlah di sini ada limitnya. Limit dari barisan ini adalah menuju ke angka L ini, L. Nah, L di sini, di sini ada epsilon ke arah positif dan epsilon ke arah negatif. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman memasukkan angka, berapapun angka itu, karena tadi teman-teman diminta untuk memasukkan angka yang integer positif, silahkan. Selama dia positif, silahkan dimasukkan ke dalam barisan kita. Pastinya sudah dijamin angka-angka yang dimunculkan itu pasti berada di antara ini. Artinya dia pasti berada di ruang lingkup epsilon. Jarak antara angka-angka yang teman-teman masukkan itu. Artinya di sini pasti dia berada di sekitar limit dan masih di bawah epsilonnya sendiri. Karena epsilon di sini sebagai batasan dia, tidak boleh lebih. Itu yang menjamin dia bahwasanya
suatu barisan dia memiliki limit. Artinya di sini kemanapun atau sejauh manapun teman-teman memasukkan angka yang ada di dalam sini pasti masih tertuju pada satu titik, yaitu titik limit di sekitaran limit epsilon ke atas atau epsilon positif, epsilon ke bawah atau epsilon negatif. Pasti dijamin di situ. Makanya di sini tandanya dia kurang dari epsilon. Tuh. Nah, di sini baru kelihatan bahwasanya barisan yang punya limit itu pasti dia jaraknya kurang dari epsilon. Stepnya teman-teman harus mencari nilai n terlebih dahulu. Nilai n yang tadi sudah kita cari ini. Baru kita cek di sini. Silahkan masukkan angka berapapun selama mengikuti aturan n yang kita punyai. Itu tadi. Nah, kesimpulannya, apakah benar? Tadi kan pertanyaannya kita buktikan bahwasanya barisan ini memiliki limit. Ternyata kurang dari epsilon. Kalau dia hasilnya kurang dari epsilon benar, maka bisa disimpulkan barisan tadi soal kita itu adalah untuk diminta membuktikan soal yang n per 2n plus 1 mempunyai limit, yaitu limitnya 2. Itu terbukti. Itu tadi pembahasan tentang barisan. Terus karakteristik suatu barisan dikatakan memiliki limit itu seperti apa. Nah, kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya masih berkaitan dengan barisan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang barisan yang konvergen dan barisan yang divergen. Nah, itu istilah baru lagi mungkin. Ya, barisan yang konvergen dan barisan yang divergen. Nah, itu apalagi mungkin teman-teman sudah mendengar. Cuman di sini mau mengulas. Nah, barisan yang konvergen atau divergen itu seperti apa? Nah, suatu barisan, definisinya, suatu barisan AN yang memiliki limit, seperti definisi di depan, yang memiliki limit, maka barisan tersebut disebut dengan barisan yang konvergen. Disebut dengan barisan yang konvergen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya barisan yang memiliki limit pasti disebut juga dengan barisan yang konvergen. Itu saja. Nah, sebaliknya barisan tidak memiliki limit maka disebut dengan barisan lawannya. Sudah pasti. Ketika tidak memiliki limit, maka barisan tersebut disebut dengan barisan divergen. Tidak memiliki limit maka disebut dengan divergen. Kebalikannya saja. Nah, tadi sudah membahas tentang yang punya limit, pasti dia konvergen. Nah, supaya lebih aplikatif ke soal ya. Contoh. Apakah barisan ini 4n kuadrat 2n kuadrat plus 1 itu konvergen atau divergen? Nah, kita masih belum tahu nih barisan ini konvergen atau divergen. Kita diminta untuk menentukan apakah dia konvergen atau divergen. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman silahkan konstruksikan barisan kita ke dalam fungsi biar teman-teman biasa lebih familiar ya. Kalau kita fn seperti ini, kalau fx-nya jadi 4. Kalau sudah fx berarti tanpa ini ya, tanpa kurang kurawal, karena itu untuk menunjukkan barisan. Maka di sini fx sama dengan 4 per 4x kuadrat 2x kuadrat plus 1. Nah, di sini teman-teman
sudah punya konstruksi mungkin lebih ada bayangan. Kalau 4n kuadrat per 2n kuadrat plus 1, gimana nih ngecek limitnya? Mungkin kurang familiar. Nah, kita konstruksikan ke bentuk fungsi. Jadi fungsinya 4e kuadrat per 2e kuadrat plus 1 tanpa kurung kurawal, karena kurung kurawal itu menunjukkan bahwa dia itu barisan. Karena sudah konstruksi fungsi, maka sudah clear ya. Maka akan dibuktikan apa? Limitnya dia, kita kan mau mencari tadi memiliki, ya dia memiliki limit, maka tinggal dilimitkan saja fungsi yang kita punya. X mendekati tak hingga dari 4e kuadrat per 2e kuadrat plus 1. Nah, teman-teman silahkan mungkin pas waktu SMA pernah belajar X menuju tak hingga. Nah, biasanya teman-teman dibagi dengan pangkat variabel tertinggi. Makanya di sini tinggal 4 per 2 per 1 per, karena variabel tertingginya kuadrat, maka dibagi E kuadrat. Lanjut. Kemudian di sini ketemu dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Nah, teman-teman di sini ketemu hasilnya yaitu 2. Yang akan kita buktikan bahwasanya di sini limitnya dia ternyata ketemu 2. Nah, penamaan variabel x kuadrat itu menjadi n kuadrat itu tinggal dibalik saja. Maka di sini limit dari n menuju tak hingga dari fn sama, tinggal dikembalikan saja. Itu sama dengan 2. Karena variabel kita tinggal rubah, tidak mengubah karakteristiknya dia. Artinya apa di sini? Barisan yang kita punyai ini dia punya limit. Artinya dia punya limit. Nah, berapa limitnya? 2. Nah, karena dia punya limit sesuai dengan definisi di sini, barisan yang memiliki limit itu kita katakan dengan ya. Maka barisan kita ini konvergen. Nah, titik limitnya di sini, angka 2 di sini itu merupakan kekonvergenannya menuju kemana? Jadi barisan kita itu konvergen. Ya, sudah benar. Nah, barisan kita dengan barisannya yang tadi 4n kuadrat per 2n kuadrat plus 1 itu konvergen ke angka 2. Artinya konvergen ke limitnya. Nah, maksudnya apa? Jadi intinya kalau teman-teman punya barisan, nah seperti ini. Nah, di sini ada angka 2 sebagai limitnya dia. Otomatis angka-angka yang berada di persekitaran epsilon tadi, berapapun itu, sudah pasti persekitaran epsilon itu ada karena dia memiliki limit. Karena memiliki limit berarti barisannya dia itu pasti menuju ke titik konvergennya dia. Mau dia yang dari positif di bawah 2 atau di atas 2, misalnya di sini ada angka 3, 4, 5 atau dan sebagainya, pasti dia akan menuju ke angka. Karena yang namanya titik kekonvergenan itu pasti titik ujung atau muara barisan-barisan itu berjalan. Misal teman-teman tadi sudah mengenal seper n. Seper n tadi berjalan dari 1 sampai 0. Karena teman-teman kalau misalnya 1 dibagi tak hingga pun hasilnya ya hampir menuju ke 0 atau 0. Nah, maka di sini muaranya dia di titik 0. Nah, kalau barisan yang kita punya ini muaranya di titik 2. Makanya di sini limitnya di angka 2. Nah, kesimpulannya apakah konvergen atau divergen? Iya, konvergen. Nah, konvergen kemana? Ke titik limitnya, yaitu konvergen ke angka 2. Nah, itu tadi pembahasan pertama mengenai barisan. Teman-teman sudah mengenal definisi barisan seperti apa, contohnya, terus karakteristik barisan memiliki limit itu seperti apa, terus efek dari barisan punya limit yaitu barisan yang konvergen dan tidak memiliki limit divergen itu teman-teman sudah belajar juga. Nah, itu tadi. Nah, semoga bisa menambah wawasan kita.